Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Sri Nur Afifah dengan NIM 2004418 di mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Supriyono, jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini aku akan membawakan tema yaitu sumber historis, yuridis, dan sosiologis, dinamika, dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Selamat menyaksikan ya. Nah, ini dia sumber-sumber historis Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofis Grundslag. Artinya nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Masyarakat dalam masa Orde Lama telah mengenal nilai-nilai kemandirian bangsa yang oleh Presiden Soekarno disebutkan dengan istilah berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Masih sumber historis Pancasila sebagai sistem etika. Yang kedua ada pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P4 dan diinstitusionalkan dalam wadah BP7. Ada banyak butir Pancasila yang dijabarkan dari kelima sila Pancasila sebagai hasil temuan dari para peneliti BP7. Ini dia yang terakhir dari sumber historis Pancasila sebagai sistem etika, yaitu pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Salah satu bentuk pelanggaran etika politik adalah abuse of power, baik oleh penyelenggara negara di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan inilah yang menciptakan korupsi di berbagai kalangan penyelenggara negara. Sekarang kita beralih ke sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Nah, selanjutnya ada sumber politis Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, yang kedua dari sumber politis Pancasila sebagai sistem etika, Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya bersifat konkret. Nah, ini dia yang terakhir dari sumber politis Pancasila sebagai sistem etika. Etika politik mengatur masalah perilaku politikus, berhubungan juga dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial, politik, dan ekonomi. Nah, sekarang kita akan membahas argumen tentang tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, ada tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama berupa sikap otoriter dalam pemerintahan sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Nah, yang kedua, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah NKK, yaitu nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggaraan negara. Nah, ini dia yang ketiga sekaligus yang terakhir, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi, berupa euforia kebebasan berpolitik, sehingga mengabaikan norma-norma moral. Misalnya, munculnya anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi. Saya kira cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Banyak-banyak terima kasih untuk yang telah mendengarkan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.